Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakinu ibaratun an quwwatil iman bisabatihi wa yusufihi hatta yasira ka'annahu qawdu asamihu la tujazziluhu as-sukutu wa la tujahmizuhu tujahzi'uhu al-awham hatta la yabqa li-sukut wal-awham wujudun al-battata wa inja'at min khalijin lam tusgi ilaiha al-udun wa lam yaltafit ilaiha al-qalbu. Wal yakinu utawi yakin itu ibaratun tembungan an kuwatil iman saking kuwatil iman bisa bati kelawan tetepe iman wa rusuhihi lan nancepe iman hatta yasiro hingga dadi apa iman iku ka'annahu koyo setuhune iman iku at-tautu gulung asyamihu kang dhuwur la tuzalzilu kang orang goncang ora goncangaken hu iman apa asyukuku piro-piro mamang wala tuzahzi'u lan ora mubahaken hu iman apa al-auhamu piro-piro penyipta opal auhamu piro-piro penyipta hatta layak kok hingga ora tetep lisukuki marang piro-piro mamang wal auhami lan piro-piro penyipta apa wujudun wujud al-battata babagusan. Jadi yakin suatu ibarat an kuatin iman. Yakin itu kekuatan iman. Kita yakin sudah beriman pada Allah, Rasul, malaikat. Tapi kekuatan iman ini namanya yakin. Iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa tambah, bisa berkurang. Kadang kita naik imane anjloke nemen. Lalu gak godhong lho ya. Untuk tukur rosot maneh. Kira-kira kita naik banyak naiknya atau banyak turunnya gitu. Nah iman jadi wayang kus iman iso tambah bisa kurang. Wadah rumangsa sergap ibadah ya akhirnya merasa dirinya baik anjlok maneh hanya orang yang buruk tertipu dengan amalnya ibadah biasanya maksiat itu tutup sepol maksiat mari kono dikai sadar ati Gusti Allah ibadahe wanter ngajine wanter salate yang ngono ketu akhirnya timbul rasa ujub rumangsa awak itu wis api padahal api dan tidaknya itu tunggu pada waktu akhir hayati husnul khotimah atau su'ul khotimah wis enak-enak tunggu mau anjlok maneh anjlok kemana kayak ujub langsung anjlok maneh ke bawah untuk naik lagi ini istilahnya krek-krek lagi. Tapi kalau sudah yakin ini luar biasa. Ini angkuatul iman bisawbatihi wa usuhi hatta yasiru ka'anna al-qawtu as-samih la tuzahziluhu as-sukut wa la tuzahziluhu al-awham. Jadi yakinnya kekuatan iman dengan tetapnya iman, mancepe iman hatta yasiru sehingga ka'anna as-samih hingga orang yang yakin itu seperti gunung yang tinggi
gunung yang tinggi itu luar biasa. Nasional gempa, dia tetap gunungnya dan sampai gempa kuat. Ono wangi gebes, anginnya malah yang mandeknya, yaitu gunung kuat, sam atau sam. La tuzalzilu as-sukuk wala tuzalzilu. Apa? Tidak ada yang bisa menggoncangkan keimanan seseorang dan tidak bisa menggerakkan al-awham. Al-awham itu sesuatu yang biasa datang kerentek hati elek dan sebagainya, atau ada penyesatan dan penyesatan ini nggak sampai terkena seperti itu. Kerentek elek yang ada dalam hati dan sebagainya itu nggak sampai terkena penyakit seperti itu. Karena apa? Sudah yakin. Jadi yakin itu diibaratkan seperti gunung yang tinggi. Begitu juga keimanannya seseorang kalau sudah kuat, ini disebut yakin, sudah yakin. Habis yakin keimanannya kuat, la tuzalzilu as-sukuk, tidak ada satupun yang keraguan yang dapat menggoncangkan. Kabar ini wong tetap kuat karena sudah yakin. Makanya perlu kita yakin. Terus ada nanti diterangkan di sini, sebab kita supaya bisa mencapai keyakinan. Ini ada sebab-sebabnya. Dan apa kendala kita kok tidak bisa mencapai keyakinan? Ini juga ada di sini, ada rambu-rambunya. Untuk mengetahui apakah kita benar-benar yakin dan tidak, itu ya kita sendiri yang menilai. Seperti kita yakin kepada kebenaran Al-Quran. Terus kita buktikan, benarkah kita ini yakin terhadap Al-Quran? Saya yakin otomatis kita melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran. Aku yakin iman dengan Al-Quran, tapi gak ngelakoni apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini sebelum mencapai keyakinan. Sebenarnya iman ya tetap iman, lain tepat tipis bisa tidak. Apalagi sekarang banyak pendangkalan iman. Pendangkalan iman ini sering dilakukan oleh orang-orang liberal. Hanya orang-orang Arab berpengaruh dengan saling kuat. Wali Songo biasa itu menguatkan keimanan, tapi sekarang malah justru melemahkan keimanan. Ini namanya pendangkalan iman. Ini bagi orang yang yakin tidak akan terpengaruh oleh pendangkalan iman itu. Wala tuzakiru al-abam, tidak bisa merubahkan, menggerakkan al-awham. Itu sesuatu yang dapat menyesatkan, penyokong elek dan sebagainya. Ini aman, sudah sampai terkena sebelah walaya hatta layak bari sukuk wal awham wujudun al-batada, sehingga tidak ada satupun keraguan dan kesesatan, bisikan-bisikan hati yang jelek itu tidak akan ada lagi, karena sudah yakin. Ya apa kita supaya mendapatkan keyakinan seperti itu? Ini rambu-rambu. Loh, aku kok nggak bisa sampai mencapai keyakinan itu? Ya berarti ada kendalanya. Jadi perlu kita kendala ya, aku gak bisa kuat, gak bisa yakin, seyakin-yakinnya. Ya, seperti yang jelas soal kendala itu. Kenapa orang itu kok sampai kuat keyakinannya? Ya karena ada sebabnya.
kendala yang utama untuk melemahkan yakin tidak ada lagi apa? Nuruti hawa nafsu. Hawa nafsu yang dilarang oleh Allah. Dan nafsu yang diperbolehkan, bahkan Allah nafsu yang disunahkan oleh ganjaran. Boleh sampai kepingin rapi. Ya, nafsu, kalau nafsu ya bukan nafsu itu. Rapi itu. Sampai tapi nafsu ya rapi ya. Sunat sebelumnya. Nah, itu nafsu yang apa? Bahkan ibadah nafsu karena apa? Seumpama melalui pernikahan akan melakukan perzinahan, akan dapat dosa. Ini nafsu yang diarahkan melalui pernikahan. Pernikahan itu banyak pahala enak. Mampu bojone lho kok sanggah seperti delok ini lho, delok. Sampai tak kau kepilitan ngomong ya. Delok bojone sampai akhirnya perlu kasih sayang dikajar ambil Gusti Allah. Masih yo ambil barengan nafsu tetap dikajar. Ini kuasa Allah ya. Gusti Allah. Nafsu lho dikajar ambil Gusti Allah. Kalau nafsu diarahkan terhadap ketaatan kepada Allah. Katanya itu kalau dia sih delok musuh sampai itu sudah dewi karena sing kuat ya delok Tuhan delok obat delok rapi wae wis ya kecil tak peduli sing penting apa ya gak ngono ya kudu sing angel kudu kosong itu kendala keyakinan kita tidak akan meningkat itu karena nuruti nafsu sing dilarang ambil Gusti Allah. Tapi kalau kita mampu bisa mengendalikan nafsu, kita memang disuruh untuk mengendalikan nafsu, bukan menghilangkan nafsu. Menghilangkan nafsu dipilih kayak kucing kan ono kucing dipilih lu ya. Moro ke Arab, wedok ngono itu boleh. Jadi kita tidak disuruh untuk menghilangkan nafsu, mengendalikan nafsu. Kan kalau kita bisa mengendalikan nafsu ini bisa diajak terhadap hal-hal yang baik. Nah, nafsu ini bisa menjadikan seseorang menjadi tinggi derajatnya. Kenapa? Mampu mengalahkan nafsu. Kalau sudah mampu mengalahkan nafsu, akan diangkat oleh Allah. Termasuk bisa mempunyai keyakinan yang kuat. Jadi kendala-kendala untuk terhalangnya untuk mencapai keyakinan kita harus melawan nafsu. Memang jihad nafsu itu jihad yang paling besar. Terus ketemu ya, ada lagi apa kendalanya? Ojo nuruti saya. Memerangi nafsu, gak nuruti setan, gue siap-siap sampai untuk mencapai keyakinan. Nah, untuk mencapai keyakinan ini ada asbab, ada sebab-sebabnya nanti. Karena sebab-sebabnya ya waktu ini untuk mencapai keyakinan yang tinggi ini gak bisa sampai mencapai seperti itu. Harus tahu ada rambu-rambu ini. Karena Risalatul Ma'awana ini memberi rambu-rambu kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau sudah sampai kuat keyakinan kita bagaikan gunung yang tinggi, tidak ada satupun yang mampu untuk merobohkan. Tidak akan mampu satupun penyesatan yang mempengaruhi orang yang sudah yakin. Jadi kita tidak akan terpengaruh oleh aliran-aliran sesat. Apalagi di Bangil itu macam-macam aliran sesat. Bangil itu kota cilik tapi macam-macam. Banyak wes. Sangi akeh gak sebut, sangi akeh. Ono sing sholat itu cukup eling. Pernah saya ngomong-ngomongan sama orang. Mau sampai sholat, ayo pun bareng-bareng. Walaupun sholat
adzan zuhur. Sampai sholat, monggo sholat ya. Monggo pun sareng-sareng. Kula sampun. Padahal durung adzan iki wis omong nambah aku. Akhir omong-omongan tak ternyata mereka cukup batin toh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wis jroati sholat wis. Eling Gusti Allah itu sholat. Jadi kalau gunane Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, ya, sing asal 50 sampai kenyang dadi 5 itu. Sampai Nabi Musa kon nyang maneh 5 itu. Kanjeng Nabi sungkan iki mesti kenyang maneh, ya. Kemudian nyang maneh ngono iso dadi siji wae sedina itu ya. Tambah terus sampean. Ora salat itu membersihkan diri. Sampai adus ning 5 seger sampean. Sepisan to adus sampean. Suka suruh matus, ya. Pengini kira-kira ya apa ya? Mari sambung sehat, keringetnya legus, ya. Untung deh ya, 5 kanjeng yang mana itu, masya Allah, itu membersihkan dosa-dosa kita yang ada dalam diri kita. Jadi, ya apa caranya kita ini supaya yakin harus mengikuti sebab-sebab ini, harus mengikuti jalur-jalur ini, rambu-rambu nanti yang akan diterangkan. La yabqa al-syuruk wal awam wujudun al-battah, sehingga keraguan atau penyimpangan yang tidak akan mampu untuk masuk mempengaruhi orang sing yakin itu. Fa'ijat mengkolamun teko apa sukup awam min kharijin saking jobo. Kalau penyesatan atau yang membuat ragu itu keluar dari datang dari luar, lam terus mongko ning lingaken ilaiha marang kesupuk dan awam opal udhuru kuping walam yaltafid dan orang oleh ilaiha ya marang subham al-qalbu hati. Pengaruh-pengaruh penyimpangan kaki rumah klasis kalau yakin aliran sesat ya liberal Syiah akan ambil kaki rumah klasis kaki pengaruh gak mlebu nang kuping, gak mlebu nang ati. Krono wis ya, yakin tapi gak yakin. Yakin contoh ini, kadang orang Syiah. Ya saya senengane kan provokator. Contohnya provokator orang Syiah. Sayyidina Ali kan termasuk anak saudara Ibnu Ilmi wa Ali Batullah. Katanya Rasulullah, saya anak khazainul ilmi, saya ini gudangnya ilmu wa Ali babuha, sedangkan Ali pintunya ilmu, katanya Rasulullah. Ini hadisnya benar, tapi digawe fitnah ambil orang Syiah. Di antara lain, kenapa hadis-hadis itu yang banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah kok bukan jadi Sayyidina mulai masuk ya fitnah. Padahal pintunya ilmu itu Sayyidina Ali. Kok hadis yang banyak itu diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kira-kira sing keyakinannya kurang, keimanannya lemah, iso katut atau gak katut ya? Ini hadisnya Sayyidina Ali bakal pintunya ya apa itu? Tapi bagi sing yakinnya kuat gak akan terpengaruh. Dan sahabat Abu Hurairah termasuk ashabus sufah. Ya, jadi setiap ngaji ngaji Nabi kita sendiri emperan itu. Terus guru ngaji lah, guru ngaji kan banyak sih ngaji nang Abu Hurairah. Sebenarnya ini
Sayyidina Ali sering ikut perang ambil Kanjeng Nabi. Jadi otomatis yang sering nguruk-nguruk nang yang ngaji itu siapa? Abu Hurairah. Banyak hadis-hadis itu Abu Hurairah kan banyak itu. Dan ada sufa itu. Wajib fitnah berarti yang dari riwayat Abu Hurairah itu hadis palsu di fitnah itu. Itu loh hadis yang asli riwayat dari Sayyidina Ali, padahal bukan dari Sayyidina Ali. Hadis maudhu. Wes segimana lemah katut wes. Karena perlu kita ini apa? Memperkuat keyakinan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah kuat, ya apa satu-satunya wes kuat iman, kupingnya kan rumono bal wes. Terus atine ya gak tolak-tolak meyakini dengan kebenaran mana. Wasyaitan la yastawa al-bunwa min sahibi hadzal yakin. Sudah diata nih belum ya? Wasyaitan utawi setan iku la yastati'u ora kuat sapa setan al-bunwa ing marek min sahibi hadzal yakin saking wong anduweni iki yakin. Bal yafiru balik melayu sopo setan minhum saking sahibul yakin wa yafroku lan wedi memisahkan diri wedi sopo setan wa yakena'u lan terima sopo setan bisalamati kelawan selamat. Biasa wong kan wedi nang setan iki malah setan itu wedi ambek wong sing yakin. Jadi sampai wedi nang setan keliru. Sampai yakin justru setan itu takut. Nah ini bukti ini. Wasyaitan la yastatu al-bunwa min sahibi hadzal yakin. Jadi setan itu la yastati, nggak bisa mendekat terhadap orang yang mempunyai keyakinan aman. Setan itu gak iso wis. Jadi sampe yakin setan gak wani nyedek. Gak wani wis. Sampai sholat bisa khusyuk sampai setan ini gak wani nyedek. Tapi lah sampai sholatnya ya bisa khusyuk kok gak. Kira-kira akhirnya gak khusyuk ya. Berarti setan ini wani nyedek berarti. Dari orang sing yakin setan tidak berani mendekat. Bal yafiru minhu, bahkan setan lari. Lek orang sing yakin setan lari ke birit-birit. Kepentut kan. Ya. Nang wedi iki. Wayafroku. Mereka takut wayaknau bisalama, mereka cari aman. Tapi ya wis kamane nyedek. Kama qala Rasulullah SAW sebagaimana kama qala dawuh sapa Rasulullah SAW, inna syaitana sakamane setan iku la yafroku. Yaktine wedi sapa setan mendil Umar saking ayang-ayange Sayyidina Umar. Bukan hanya wonge ayang-ayange wedi setan itu. Makanya foto-foto Habib Kiai ya itu bisa menjadi dari setan. Jangankan orangnya, foto-foto kan masa lukisan ya kan? Ambilan apa? Bayangan. Foto-fotonya ulama dia itu bayangannya ulama. Setan wedi. Iki bukti ya. Ambil bayangannya Sayyidina Umar ini setan wedi. Ulama-ulama warasatul anbiya orang-orang soleh. Sing jelas ditakuti setan. Sampai template wae foto-fotonya orang-orang alim itu. Sok wae ya. Wedi lu, kayak setan itu. Ya. Banyak, jadi banyak fadilahnya. Jadi bukan lukisan, dari foto bukan lukisan. Itu masuk bayangan. Jadi setan itu takut dengan bayangannya Sayyidina Umar. Bisa dikiaskan, foto-fotonya ulama, kiai, sore-sore itu. Itu Masya Allah. Dan juga bisa mengingatkan kita untuk dapat bisa
meneladani beliau dalam perjuangannya. Jadi setan itu takut dari bayangannya Umar, wa masalahkan orang ngambah soko Umar Sayyidina Umar fajjan ing siji dalan illa angin salakah ngambah sapa setan fajjan ing dalan akorokan bener. Jadi seumpama Sayyidina Umar lewat gang Guru ini, setan gak wani lewat ini, lewat nanggang ikan mas. Sayyidina Umar lewat gang ikan mas, gak wani lewat kono. Nanggang Guru seumpama ono gini ngono ya. Makanya rumah diberi Umar Al-Faruq itu jeneng tok gendok. Jangankan setan, api pun takut dengan Sayyidina Umar. Ono hubungan ditekan Sayyidina Umar mati hubungan padam. Ketika foto pemadam kebakaran, kita tanya iso mau kebakaran sama sunan Sayyidina Umar. Insyaallah wes, ya mati walau hubungan. Padahal sih turun teko sampai tawasul ya, sampai Sayyidina Umar, ya sampai usaha tetap setia, bu, ono bahan siram-siram, lo, saya tak boro-boro mati lu. Barang pemadam kebakaran kalau sudah beres sudah, ya. Siram ambil kalau bahan itu ini susu mati juga, tawasul sampai Sayyidina Umar, ya. Insyaallah. Jadi jangankan setan, api pun takut dengan Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar pernah Rasulullah dawuh. Jadi fatwa Sayyidina Umar itu bisa dijadikan apa hujjah. Makanya banyak perbaruan Islam itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, termasuk sholat tarawih 20 rakaat. Karena asalnya kan ya di maupun karena khawatir Rasulullah, ketika khawatir Rasulullah diwajibkan oleh Umar kasihan. Akhirnya Rasulullah sholat di rumah. Selama tinggalnya Rasulullah dihidupkan lagi sama Sayyidina Umar supaya gak mati sunnahnya Rasulullah itu. Nah ini banyak hadis sebelumnya itu mengatakan jadi fatwanya Sayyidina Umar ini bisa dijadikan hujjah. Ini banyak nanti pembaruan Islam ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Ini tegas Sayyidina Umar itu tegas. Wal yakinu utawi yakin yakwa iku bisa kuat apa yakin wa yaksuru lan bagus apa yakin biasbabin kelawan pira-pira sebab. Jadi yakin supaya kuat dan bisa bagus keyakinannya itu biasbabin harus melalui beberapa sebab-sebabnya harus kita perhatikan. Minha itu sebenarnya asbab itu al-aslu, itu sing pokok. Sing pokok sebab-sebab yang menjadikan kita kuat keimanannya sehingga mencapai keyakinan ini harus melalui sebab-sebab yang pokok. Alladzi kan iku tetep ing atase alladzi al-madaru utawi hubungan ayusya yen to nyelingaken sapa abdu kaula bi qalbihi kelawan atine abdu wa uduli ilang kupinge abdu ila istima'il ayati maring mireng pira-pira ayat wal akhbari lan pira-pira hadis adalah tikan nuduhaken ala jalalillahi ta'ala ing atase keagungane Allah ta'ala wa kamalihi lan sempurnane Allah wa adhamati lan keagungane Allah wa kibriyaihi lan sifat gedene Allah ta'ala wa firati lan oleh sijine Allah bil khalqi kelawan gawe wal amri lan perintah wa sultani lan sifat muasani wal qahri lan sifat maksa wala sidqir rusuli
lan ing atase kebenarane pira-pira utusan wa kamalihim lan sempurnane rusul wa malan barang uyitu kang dikuataken apa rusul bi kelawan minal mukjizati kelawan minal mukjizati saking pira-pira mukjizat wa malan barang halakan tumiba apa bimu'anidihim kelawan wong kang padha ngangasi min anwa'il uqubati saking pira-pira siksa wa malan barang waroda kang kumeka apa fil yaumil akhir ing dalem dina kang akhir min isabatil muslimin saking wong kang padha gawe bagus wa mu'aqabatil muslimin lan akibate wa mu'aqabatil muslimin lan nyiksa wong kang padha gawe Allah wa ila qauli hadzal amri lan maring anane ikilah perkara iku kafan yukutu fi ifadati yakin ing dalem awih faedah bisa yakin al-isyarah utai isyarah biko ta'ala kelawan dawuh Gusti Allah iki lahir. Jadi sebab untuk memperkuat keyakinan yaitu ayusya al-aqdu bi qalbi wa ila istima'il ayat. Kudu nelingno apa? Memperhatikan telingannya. Terus bi qalbi wa ulihi ila istima'il ayat. Jadi kuping dan atine nelingno dengan ayat Allah Al-Quran wal hadis yang menunjukkan adalah ala jalillah ta'ala keagungan Allah. Perlu seperti kata Allahu Akbar setiap sholat kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Bisa. Ini apa? Setiap gerak Allahu Akbar, setiap gerak dari rukun Allahu Akbar. Jadi kalau kita hayati, kita perhatikan, kita menghadapi apapun kita nggak mampu, ingat terhadap kebesarannya Gusti Allah. Bagi orang-orang yang sudah punya keluarga, anaknya foto jaluk bayaran kabeh, bayaran sekolah, ono sing kuliah, ono sing mondok, duwe gak ono, ya Allahu Akbar, ingat kebesarannya Gusti Allah. Aku sing ngatasi gak mampu, terus biarlah Allah nanti. Kuasanya Allah, kebesarannya Allah ada saja jalannya. Insyaallah kita lanjutkan. Ya Rabbana karomna